Halo teman-teman, selamat datang. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang CV 2026 3141 atau biasa disebut dengan coffee file, di mana kerentanan ini terdapat di Linux kernel ya. Ini dipublish kurang lebih 1 Mei 2026. Apa itu CVE 2006 31431 ini? Nah, kerentanan ini merupakan salah satu kerentanan yang cukup fatal ya di dalam kernel Linux yang memungkinkan terjadinya privilege escalation atau LPE, local privilege escalation pada Linux kernel. Dengan adanya local privilege escalation ini, maka user biasa, seolah www data gitu, itu bisa mengubah atau mengubah kredensialnya menjadi root. Nah, selain dengan kode CV itu, kerentanan ini juga dikenal dengan nama copy fail ya, menyerang subsistem kriptografi, AVLD dan sebagainya itu. Nah, intinya ya, yang bahaya itu adalah tadi. Saking bahayanya, nanti user root biasa itu bisa user biasa, www data atau user biasa bisa langsung menjadi root dengan tanpa perlu tahu password rootnya. Nah, kalau secara timing kerangkangan sendiri, ini sebenarnya udah ada sejak 16 ya atau di tahun 2017. Yang mana ini berarti mulai dari Linux yang di tahun 2017 sampai dengan Linux yang tahun 2026, termasuk Ubuntu, Red Hat, dan semua distro yang ada, itu sudah pasti mempunyai kerentanan ini. Nah, kerentanan ini ditemukan dipublikasikan pada 2026, kurang lebih ya April kemarin ya. Nah, sudah yang paling bahaya ini ya, sudah tersedia exploit publiknya. Dalam artian teman-teman juga nanti kalau mau nyari, udah langsung tersedia, tinggal dilakukan aja. Jadi sangat berbahaya sekali. Karena kenapa? Dampaknya itu bukan main. Kerentanan ini berdampak pada privilege escalation yang mana siapapun yang mempunyai akses shell ke dalam Linux, nah maka dia bisa menjadikan dia sebagai root. Yang paling bahaya lagi adalah container breakout pada Docker dan Kubernetes. Kalau yang kasusnya yang container breakout ini, nanti user kontainer yang mana kalau kita paham tentang teknologi kontainer, kontainer itu defaultnya pakai root ya. Walaupun tidak root, maka dia dia bisa mengubah dirinya sebagai root dan kemudian lompat pagar untuk mengeksploit si hostnya. Nah, hal ini juga berisiko tinggi pada shared hosting. Nah, ini bagi para penyelenggara shared hosting, kalau pingin aman, pastikan juga bahwa ya shared hostingnya sudah dilakukan patch terhadap kerentanan ini. Nah, dapat digunakan setelah attacker mendapat shell awal. Dalam artian cukup dengan menanamkan shell, entah itu PHP shell atau mungkin web shell lainnya, itu otomatis sudah bisa menjadi root. Nah, yang terdampak cukup signifikan banyak sekali. Ada Ubuntu, Debian, Red Hat Linux, Alma Linux, SUSE, kernel Linux versi lama, yang tadi sudah saya sebutkan dari 14 sampai 16.0 ya. Server dengan multi-user, host, Docker, Kubernetes, semuanya terdampak. Nah, secara sederhananya, bahaya seperti apa? Saya akan coba mendemokan kerentanan itu. Di sini saya sudah menyediakan sebuah VM Linux ya, teman-teman. VM Linux ini saya udah login dengan user Wawan. Saya pastikan bahwa Wawan bukan sudo ya, dengan perintah sudo su. Nah, di sini Wawan is not the sudo's file. Karena sudo ya kalau seandainya bukan ini, saya mau karena saya bukan sudo, saya akan coba baca etc shadow, seharusnya tetap tidak bisa ya. Saya lihat one is not in the sudo file, jadi tetap tidak bisa membaca etc shadow karena bukan sudo. Tapi dengan hanya menggunakan exploit sederhana, saya sudah mengcopy, sudah membuat exploitnya. Sini ada cpa.py ini. Nah, saya bisa tinggal mengetikkan seperti ini, enter. Nah, voila.
saya sudah sebagai root, dan karena saya sudah root, maka saya bebas untuk melakukan apapun, termasuk melihat daftar user yang ada di etc shadow tadi. Walah, semuanya bisa. Bahkan kalau seandainya mau dilanjutkan lagi, mau menguasai seluruh server itu bukan hal yang mustahil dengan kondisi seperti ini. Demikian video awal sebagai peringatan bagi teman-teman para administrator, para penyelenggara ya server yang menjadi para punggawa-punggawa server. Ya, segera lakukan patch ke versi terkini kernel Linux. Ini masih cukup relatif baru ya teman-teman. Semoga nanti kita bisa menjaga ya dunia cyber Indonesia lebih aman lagi. Mari bahu-membahu supaya mengingatkan sama pemilik server, penyelenggara server untuk bisa melakukan patch versi mereka ke versi yang lebih aman. Di video selanjutnya mungkin kalau ada waktu saya akan sharing tentang bagaimana cara melakukan patching yang lebih aman supaya tidak bisa dilakukan eksploitasi dengan CV ini. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.